Hasan Basri ini beliau lahir di Batu, di Padang Batung, sekarang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendidikan beliau itu pertama adalah Quake School, Pok School pertama dulu, Pok School, sekolah rakyat, kemudian juga sekolah Sanawiyah Watoniyah di Kandangan juga di Padang Batung. Kemudian beliau juga bersekolah di yang namanya Holland Inland School. Itu adalah sekolah pribumi berbahasa Belanda. Nah, selain itu pada diri Hasan Basri itu, beliau itu karakternya adalah seorang nasionalis yang religius. Seorang nasionalis karena beliau tadi bisa belajar dari HIS, tetapi juga beliau belajar di sekolah agama. Selain dari Madrasah Sanawiyah Watoniyah, beliau adalah seorang santri di sekolah Islam pondok pesantren di Gontor Ponorogo. Jadi tahun 1945 beliau selesai, dan sebagai seorang yang mengecap pendidikan agama, beliau sangat paham betul bahwasanya cinta terhadap tanah air dan bangsa itu bagian dari iman. Bapak gerilya kita yang menautkan kembali Kalimantan menjadi wilayah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Peran Hasan Basri di Revolusi Fisik itu tidak hanya bahwa beliau menjadi komando, kemudian juga menjadi penguasa peran tertinggi. Bukan cuma itu, akan tetapi juga pada sisi lain Hasan Basri banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama. Beliau mulai kecil itu sekolah di sekolah agama, bahkan sampai kuliah di Mesir pada tahun 1950-an. Ketika Hasan Basri itu berjuang sebagai seorang tokoh pejuang, pimpinan umum, kemudian panglima, kemudian juga gubernur tentara ARI di Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, beliau itu pada diri beliau itu sangat mempunyai karakter yang nasionalis, yang religius. Namanya revolusi fisik itu ada pengertiannya adalah revolusi fisik itu adalah revolusi yang supaya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dikatakan revolusi fisik karena ini adalah sebuah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Ada dengan cara perjuangan bersenjata, dengan perjuangan lewat politik juga. Jadi berbagai cara itu. Jadi ini dimulai sejak tahun 1945. Ada peristiwa daerah, ada peristiwa nasional, dan peristiwa nasional itu sebenarnya juga memberi dampak ke daerah. Jadi untuk proklamasi kemerdekaan tanggal 16 Agustus mulai dikumandangkan dan akhirnya diproklamirkan tanggal 17. Di Banjarmasin sebenarnya tidak tahu bahwa tanggal 17 itu merdeka. Jadi tahunnya itu setelah tanggal setelahnya 18, 1920, dan itu sebenarnya hanya karena adanya koran Borneo Shimbun. Koran Borneo Shimbun ada dua versi, ya, ada punya Jepang, kemudian punya yang punya lokal ya. Ada yang di Banjarmasin terbit dan ada yang di Kandangan. Ketika masa revolusi fisik itu, mereka itu berjuang dengan berbagai cara. Perjuangan pada masa revolusi fisik itu dapat kita katakan tidak hanya di garis depan ketika mereka bertempur dengan pihak Belanda, tetapi juga di garis belakang. Ada orang yang misalnya bekerja di dapur umum, misalnya ada yang mengantar surat juga. Semuanya itu berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ada anak kecil misalnya, umur pada waktu itu hanya umurnya sekitar 14 tahun, 13 tahun, tapi dia dipercaya sebagai mengantar surat. Dia juga berperan sebagai seorang pejuang pada waktu itu. Jadi dapat kita pahami bahwasanya perjuangan itu tidak hanya di garis depan, tapi juga di garis tengah, di garis belakang, semuanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan dengan berbagai cara. Pasukan kita itu juga tidak hanya sebatas kaum laki-laki yang
Umpat Bakalahi, Wani Bakalahi Bibinian pun ya termasuk ada beberapa tokoh, termasuk Alwidud, Hamidah Arsad, Mastura, itu pasukan dan Sa'diyah yang melindungi, dan ada lagi istri beliau yang selalu mengiringi Pak Haji Hasan dalam perjuangan. Karena perlu kita ketahui bahwa setelah kembalinya Belanda, karena kita merdeka tahun 45, kemudian nanti datang nikah di akhir tahun 45, kemudian Belanda membonceng. Membonceng itu maksudnya ikut di dalam pasukan sekutu yang melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Dan Belanda ingin berkuasa kembali. Tapi memang mereka ada dasarnya. Karena penyerahan tanpa syarat Jepang ke sekutu pada saat itu yang terdiri dari pasukan Australia, Belanda, Inggris, Amerika, bahwa semua jajahan-jajahan bangsa Eropa, orang-orang Eropa itu akan dikembalikan ke asalnya yang telah direbut oleh Jepang ya. Misalnya daerah Indonesia atau Nederland Indi akan dikembalikan ke Belanda lagi karena Jepang kalah. Sehingga Belanda dengan dasar itulah kembali lagi ke Indonesia dan berusaha untuk berkuasa kembali. Jadi ketika Jepang menyerah bersekutu, Hasan Basri posisi ada di Surabaya. Beliau setelah lulus dari pondok pesantren di Gontor, pernah menjadi guru di Malang. Tetapi pada masa peristiwa 10 November 1945, beliau terlibat dalam beberapa perebutan tentara Jepang di Surabaya. Beliau termasuk salah seorang anggota dari organisasi PRIK, Persatuan Pemuda Republik Indonesia, Pemuda Republik Indonesia Kalimantan di Surabaya. Namun kemudian atas koordinasi dari Badan BPOG, Badan Pembantu Usaha Gubernur, dan juga organisasi PRIK, beliau kemudian menyeberang ke Kalimantan Selatan. Beliau berangkat dengan kapal layar Bintang Tolen namanya. Selama 14 hari tiba di Banjarmasin, kemudian sampai di Haruyan membentuk Laskar Saifullah. Kemudian ketika tokoh-tokoh Laskar Saifullah itu banyak ditangkap Belanda akibat dari dampak pemberontakan 9 November 1945, Belanda itu melakukan suatu upaya tindakan represi terhadap tokoh-tokoh perjuangan, termasuk tokoh-tokoh dari Saifullah. Maka beliau kemudian membentuk organisasi pengganti namanya Banteng Indonesia. Karena kita ketahui kan ketika setelah proklamasi kemerdekaan, beliau menyadari upaya melawan Belanda ini tidak terkonsolidasi dengan betul-betul. Banyak organisasi sebelumnya seperti Gerpindom di Brayang, Gerpindom di Amuntai, Germeri, kemudian BPPKI, dan organisasi lainnya itu tidak bersatu. Sehingga ketika terjadi pemberontakan 9 November di Banjarmasin, kemudian pemberontakan 5 Desember di Marbahan, kemudian pemberontakan Trikusuma di Barabai, akhirnya para pejuang kita ini menjadi kucak-kacir karena tidak bersatu. Sebuah kebulatan tekad yang telah tersusun, sebuah pernyataan proklamasi bagi masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, yang memperjuangkan mengusir penjajahan tentang kolonialis Belanda itu. Proklamasi itu sebenarnya sebagai bagian dari bentuk protes, di mana pada saat itu kan perjanjian Linggarjati, yang mana wilayah Indonesia hanya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Sementara wilayah-wilayah yang lain itu adalah bagian dari
Republik Indonesia Serikat, negara perserikatan. Hasan Basri tidak menyetujui adanya negara-negara federal atau negara bagian. Sehingga pada saat itu Hasan Basri menggagas bagaimana kalau kita ikut ke negara kesatuan saja yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura tadi. Dia tidak mau tergabung dalam Republik Indonesia Serikat, yang mana pada saat itu yang berkuasa adalah Van Moop namanya, dari orang Belanda. Konsep pada tanggal 9 ini konsep tentang struktur pemerintahan gubernur tentara ARI itu. Kenapa jadi gubernur tentara? Karena gubernur tentara konotasinya adalah tentara, artinya tentara Indonesia. Kalau gubernur militer artinya pemerintahan militer Belanda. Jadi untuk meraih kepercayaan masyarakat, ini untuk simpati masyarakat, lalu diistilahkan pemerintahan gubernur tentara ARI. Jadi tentara ARI Divisi 4, gubernur tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Nah, tanggal 17 itu setelah datang dari tim yang aslinya, ini teks yang asli, dokumen yang asli, teks proklamasi beserta unsur struktur yang ada, selesai diserahkan, dan ya koreksi tadi tidak terlalu lagi karena sudah tindasannya atau lampirannya yang sudah dibawa oleh Dalang Kadri dan Haji Ramli itu sendiri. Jadi alhamdulillah selesai dibacakan ini di sini. Ketika Hasan Basri itu berhasil memproklamasi pembentukan pemerintah kemudian tentara, terjadi dualisme pemerintahan. Dualisme pemerintahan. Satu sisi adalah pemerintahan Nika pimpinan Agi Delman dengan pemerintah gubernur tentara pimpinan Hasan Basri sebagai gubernur tentara. Ada dualisme pemerintahan pada wilayah yang sama. Hebatnya adalah ketika tahun 1949 itu, walaupun terjadi dualisme pemerintahan, rakyat itu lebih patuh terhadap ARI Divisi 4. Karena apa? Karena pemerintah gubernur tentara ini sangat menguasai wilayah. Bahkan mereka bisa melakukan blokade ekonomi terhadap kota Banjarmasin. Di berbagai surat kabar, seperti surat kabar Suara Kalimantan dan Kalimantan Berjuang, itu ada berita muncul yang berkait dengan pembukukan umum juga. Para pegawai di daerah kota Banjarmasin itu diminta berhenti untuk bekerja dan disuruh mengungsi ke arah Alamroh. Begitu juga di Kandangan juga seperti itu. Jadi para pegawai, bahkan rakyat itu diminta mengungsi ke wilayah yang dikuasai oleh ARI Divisi 4. Jadi dalam hal ini adalah ARI lebih berkuasa. Bahkan ketika ARI menyatakan larangan pergi haji, itu juga diikuti dipatuhi oleh rakyat. Karena ARI Divisi 4 menyatakan biaya untuk haji itu akan dimanfaatkan oleh Belanda. Saking gentingnya Banjarmasin pada Agustus 1949, Presiden Agi Delman dengan katakannya pangdamnya Belanda pada waktu itu, Overste Penendal, itu harus tidur di kapal perang yang berlabuh di Sungai Matapura di tepi Benteng Tatas yang sekarang menjadi Masjid Sabilah Muhtadin. Mengapa mereka tidur sampai di kapal perang? Itu adalah untuk bisa sewaktu-waktu ketika terjadi penyerangan terhadap Banjarmasin, mereka bisa langsung pergi ke Laut Jawa, menyeberang ke Jawa begitu. Hasan Basri ini sebenarnya kan pada intinya berjuang untuk mengembalikan Kalimantan menjadi bagian dari republik. Karena berdasarkan persetujuan Ngerjati itu, Kalimantan itu secara de jure maupun de facto adalah bagian dari pihak Belanda, kekuasaan Belanda. Dalam kisah gerilya itu disebutkan Hasan Basri ini sebagai bapak gerilya Kalimantan. Itu dinyatakan oleh berbagai pimpinan organisasi kelasekaran pada waktu itu. Berbagai seperti pimpinan Germeri, Gerpindom, kemudian juga pimpinan Barisan Pemberontak Indonesia juga. Kalau tidak salah ada sekitar 11 organisasi pimpinan kelasekaran yang menyatakan
Hasan Basri itu sebagai Bapak Geri Kalimantan. Memang pada waktu itu adalah organisasi-organisasi itu tidak hanya ada di Kalimantan Selatan, tapi juga ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Timur juga, yang wilayah penyebaran operasional mereka. Oleh karena itu tak mengherankan ketika beliau dinyatakan sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Gitu. Beliau itu mendirikan yang namanya Divisi ALRI, Batalion Divisi ALRI Pertahanan Kalimantan. Jadi sebenarnya secara garis besarnya bahwa yang berperan di dalam revolusi fisik di Kalimantan Selatan itu adalah Angkatan Laut, bukan Angkatan Darat. Karena Divisi ALRI itu kan Angkatan Laut Republik Indonesia. Itu mendirikan beberapa wilayah-wilayah, terdiri dari beberapa bagian wilayah-wilayah yang mana di Banjarmasin itu termasuk dalam Divisi 4 ALRI Pertahanan Kalimantan. Nah, disitulah peran dari Hasan Basri yang cukup besar, yang fenomenal, karena beliau yang mendirikan batalion itu sebagai salah satu batalion terbesar di antara banyaknya kelaskaran-kelaskaran yang ada di era-era tahun itu. Dalam perkembangannya, perjuangan yang dilakukan Hasan Basri di Kalimantan Selatan ini tidak terlepas dari kondisi yang ada di Jawa. Ketika di Jawa itu dibentuk yang namanya organisasi ARDI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di Mojokerto, itu dibentuk oleh Insinyur Pangeran Muhammad Noor, Gubernur Provinsi Kalimantan maksud saya itu membentuk namanya Divisi 4 ARI Pertahanan Kalimantan. Itu ada salah satu divisi dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Akhirnya atas instruksi dari Divisi 4 ARI di Mojokerto, akhirnya Hasan Basri membentuk salah satu batalion namanya Batalion Rahasia ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan. Nah, kemudian Hasan Basri perannya waktu itu yaitu mendirikan Divisi ALRI pada tahun mulai sejak awal-awal dirintis 1946 setelah kemerdekaan, tahun 48 sampai ke tahun 50, berjuang dan menyatukan laskar-laskar yang ada di Kalimantan Selatan. Laskar Saifullah, kemudian laskar-laskar yang lain banyak sekali. Setelah dijadikan beberapa kelaskaran dibentuk, disatukan, berat menyatukan kelaskaran ini. Berat menyatukan kelaskaran karena bermacam-macam presiden, tapi karena kewibawaan beliau, karismatik beliau, pendekatan keagamaan yang kuat, semua merespon untuk bersepakat untuk bersatu bersama-sama, dan akhirnya nantinya lebur menjadi Divisi 4 ARI ini. Dan salah satu setelah terbentuk akan dibentuk dari konsep ARI. Kenapa ARI yang menjadikan perjuangan kita ini jadi kebanggaan tentara laut? Kenapa? Ini karena misi laut lah yang berhasil. Jadi misi lain darat memang ada datang, tapi kadang menggerakkan. Jadi misi laut beliau juga membentuk waktu itu karena terlibat di pertempuran 10 November apa segala, dan membentuk di Hotel Palas Malang untuk membentuk ALRI Divisi 4 yang akan ekspedisi untuk menggulingkan pemerintahan Belanda yang ada di Kalimantan ini. Upaya konsolidasi itu juga dilakukan dengan melakukan upaya menangkap para spion, menangkap mata-mata, kemudian juga yang utama adalah melakukan restrukturisasi organisasi. Jadi Hasan Basri itu membentuk yang namanya organisasi ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan dengan kode A ya. Itu adalah membentuk yang namanya dua markas. Markas besarnya itu adalah di utara, bertempat di Kandangan. Yang kedua adalah markas besar selatan adalah yang di Alam Roh. Alam Roh daerah Sungai Tabuk, daerah Sungai Lulut. Sistem pemerintahan ALRI Divisi 4 ini ada pedalaman, ada markas daerah, ada markas besar, markas daerah, markas pangkalan. Setiap itu ada pedalaman, ini tempat konsentrasi pejuang. Markas besar di Kandangan, markas daerah di tiap-tiap kota. Nah, lalu di tiap kampung markas pangkalan.
Nah, tiap markas daerah ini selalu mempunyai nama di Jawa. Orangnya. Jadi misalnya Magesari, Boyolali, Muaramuneng, Muaramuntok. Supaya mengelabui Belanda itu di situ ada daftar markasnya itu. Berarti dikira di Jawa semua, padahal ada di Banjar sini. Itu rahasia itu semuanya itu. Nah, markas besarnya di Kandangan. Itu. Ya, jadi karena upaya restrukturisasi organisasi ini berjalan dengan baik, akhirnya kekuatan ARI Divisi 4 ini semakin kuat. Jadi pada tahun 1948 sampai 1949 itu kekuatan ARI Divisi 4 sangat luar biasa. Jadi orang-orang Belanda itu hanya bisa masuk ke pedalaman itu dengan kekuatan atau konvoi senjata yang sangat besar. Dan jadi sampai Agustus 1949 semua Kalsel ini dikuasai oleh ARI Divisi 4 minus kota-kota yang dikuasai Nika. Tahun 49 itu di mana Hasan Basri mulai berperan, namanya membuka di jajaran petinggi-petinggi TNI pada saat itu, jajaran petinggi Tentara Nasional, karena beliau yang pertama kali menggagas dibuatnya dan dibacakannya proklamasi 17 Mei tahun 49. Itu 17 Mei itu proklamasi ARI Divisi 4 itu, Gubernur Tentara ARI Divisi 4. Ini proklamasinya di sini ada. Yang itu? Iya. Jadi mengeluarkan proklamasi di daerah Belanda, bayangkan. Itu lalu timula itu sebabnya maka Dini itu berpusat itu di situ. Nah, nang menyusun proklamasi itu lihat saja di Pelasati Telaga Langsat. Itu ada nama-namanya termasuk segala Arya segala macam itu di situ ada. Kemudian ARI Divisi 4 di bawah pimpinan Hasan Basri juga melakukan upaya ofensif terhadap pihak Belanda dengan cara melakukan serangan ke berbagai pusat-pusat kekuatan KL, Kenil, dan Polisi Nika. Mereka melakukan berbagai serangan umum, ada ke negara, ada ke Berabai, ada di Bungkukan, dan sebagainya. Ada berbagai pertempuran yang kita kenal pada masa itu adalah seperti pertempuran di Janggar, kemudian pertempuran di Bungkukan, ada di pertempuran di Hawang, yang banyak itu dimenangkan oleh para pejuang ARI Divisi 4. Divisi 4 ARI ini dianggap oleh Belanda sebagai ekstremis dan oleh pemerintah RI juga kada tahu menahu lagi, kada apalagi pasukan yang memang organisasi yang dibentuk di Jawa Timur itu sendiri dan pimpinannya itu dipindah tugaskan ke Mabes ARI dan berjuanglah kita sendiri. Banyak wilayah yang dikuasai oleh tentara ARI ini ada muncul pemikiran untuk bisa mengisi kekosongan kepemerintahan yang ada di tempat-tempat yang berhasil dikuasai itu. Akhirnya juga dilandasi oleh pemikiran bahwasanya harus ada suatu pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Tentara ARI, dan yang paling utama adalah bagaimana menyatakan Kalimantan Selatan ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kita ketahui pada persetujuan Linggarjati itu dinyatakan pengakuan de facto pihak Belanda terhadap RI itu hanya pada wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, jadi setelah itu kan karena persetujuan ini sebenarnya pengakuan itu tidak hanya de facto tapi de jure. Secara hukum internasional itu dua negara antara pihak Republik dengan pihak Belanda itu pengakuan de jure dan de facto. Nah, ini akibatnya apa? Akhirnya pemerintah Provinsi Kalimantan yang dipimpin oleh Gubernur PM Nur itu tidak berlaku lagi. Hasan Basri itu kan ketika tahu bahwasanya pihak wilayah Kalimantan Selatan menjadi di luar dari kekuasaan pihak Republik, maka dia mencoba berupaya melakukan suatu upaya perlawanan, tidak mengakui persetujuan Linggarjati itu dan persetujuan berikutnya seperti Renville.
tahun 48 sampai ke tahun 50 itu sebenarnya walaupun kita merdeka, akan tetapi kemerdekaan itu tidak secara istilahnya de facto dan de jure, bahwa tidak diakui dunia internasional, belum diakui dunia internasional, dan juga merdeka tapi tidak memiliki wilayah yang pasti karena namanya adalah Republik Indonesia Serikat. Artinya negara bagian, ada wilayah di situ, wilayah Belanda sebagian dan juga wilayah Indonesia sebagian. Ketika pihak Belanda merasa kewalahan dalam melakukan perlawanan terhadap ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Hasan Basri, beliau itu dengan perantaraan organisasi Badan Koordinasi itu meminta kepada pihak Republik di Jakarta untuk menengahi perundingan dengan pihak ARI Divisi 4. Artinya apa? Adalah pada waktu itu ketika terjadi pertemuan pertama kali di Manguraya di Kandangan tanggal 2 September 1949, terjadi pertemuan perundingan antara ARI Divisi 4 dengan pihak Belanda yang ditengahi oleh pihak Republik dan UNCI, pihak PBB pada waktu itu. Ini adalah satu-satunya yang terjadi, sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan pihak Republik, yang mana suatu perundingan itu ditengahi oleh PBB. Itu satu-satunya ada di Indonesia pada waktu itu. Justru di wilayah yang dikuasai Belanda secara de jure itu. Luar biasa itu. Ada kolaborasi antara perjuangan politik dan perjuangan bersenjata. Ketika perjuangan lewat politik yang dilakukan oleh SKI dan Sermi berhasil mengatur suara di Dewan Banjar, walaupun akhirnya mereka kalah dalam kalkulasi politik pada waktu itu. Hasan Basri ini bisa dengan berbagai upaya dengan menyerang berbagai pusat-pusat kekuasaan militer Belanda. Akhirnya apa? Upaya Belanda untuk membentuk provinsi negara Borneo, negara Kalimantan itu gagal. Cornelis Pandik menyatakan bahwasanya dibanding Sulawesi Selatan, kekuasaan ARI Divisi 4 ini sangat bermaharajalela katanya, sangat luar biasa, bisa menguasai seluruh Kalimantan Selatan minus kota-kota yang dikuasai Belanda. Peran dari Hasan Basri inilah dengan ARI Divisi 4, maka yang namanya negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada dalam kertas.